Selamat siang, perkenalkan nama saya Rosita Manalu. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Malaka. Kita harus mengetahui bahwa Kerajaan Malaka sebenarnya bukanlah termasuk wilayah Indonesia, melainkan wilayah Malaysia. Namun karena kerajaan ini memegang peranan penting dalam kehidupan politik, kebudayaan, Islam di sekitar perairan Nusantara. Orang Malaysia menyebut Malaka dengan sebutan Melaka karena terletak di jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia Barat dengan Asia Timur. Sebelum menjadi kerajaan yang merdeka, Malaka termasuklah wilayah Majapahit. Pendiri Malaka adalah Pangeran Parameswara, di mana Pangeran Parameswara ini berasal dari Kerajaan Sriwijaya atau Palembang. Namun, ketika di Sriwijaya terjadi perebutan kekuasaan pada abad ke-14 Masehi, Pangeran Parameswara melarikan diri ke Pulau Singapura. Dari Singapura, ia menyingkir lagi ke Malaka karena mendapat serangan dari Majapahit. Di Malaka, ia membangun pemukiman baru yang dibantu oleh orang-orang Palembang. Bahkan Pangeran Parameswara bekerja sama dengan kaum bajak laut atau perampok. Ia memaksa kapal-kapal dagang yang melewati Selat Malaka untuk singgah di pelabuhan Malaka guna mendapatkan surat jalan. Untuk mendukung kekuasaannya dari Raja-Raja Siam di Thailand dan Majapahit dari Jawa, ia menjalin hubungan dengan Kaisar Ming dari Cina, di mana Kaisar Ming ini berasal dari Cina. Kaisar Ming inilah yang mengirimkan bala tentara di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1409 dan 1414. Dengan demikian, Parameswara berhasil mengembangkan Malaka dengan cepat. Kemudian Malaka pun mengambil alih peranan Sriwijaya dalam hal perdagangan di sekitar Selat Malaka. Selat Malaka pada waktu itu merupakan jalur sutra atau Silk Route. Perdagangan yang dilalui oleh para pedagang Arab, Persia, India, Cina, Filipina, bahkan Indonesia. Parameswara mulai resmi memerintah Malaka pada tahun 1400. Menurut catatan Tom Pires, Parameswara memeluk Islam setelah menikah dengan putri Raja Samudra Pasai pada usia 72 tahun. Setelah itu, Parameswara bergelar Muhammad Iskandar Shah. Namun menurut sejarah Melayu, pengislaman Malaka berlangsung setelah Sri Maharaja atau Raja pengganti Parameswara berkenalan dengan Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah, Arab. Setelah masuk Islam, Sri Maharaja bergelar Sultan Muhammad Shah. Sebagian sejarawan bahkan beranggapan bahwa ia merupakan Raja Malaka yang pertama Muslim. Pendapat lain menyatakan bahwa Malaka diislamkan di Samudra Pasai. Sri Maharaja memerintah dari tahun 1414 sampai hingga 1444. Lalu ia digantikan oleh Sri Parameswara Dewasya yang dikenal dengan nama Ibrahim Abdul Said. Parameswara Dewasya hanya memerintah 1 tahun, hingga 1445, yang kemudian menjadi raja adalah Sultan Muzaffar Shah, atau lebih dikenal dengan sebutan Qasim. Pada masanya Malaka mencapai masa keemasannya. Ketika itu, wilayah Malaka melingkupi Pahang, Terengganu, Patani atau sekarang termasuk wilayah Thailand, serta Kampar dan Indragiri di Sumatera. Sultan ini memerintah hingga tahun 1459, kemudian ia digantikan oleh Sultan Mansur Shah, yang dikenal dengan sebutan Abdullah. Mansur Shah memerintah Malaka sampai tahun 1477. Jabatan Sultan diserahkan kepada Sultan Alauddin Rayat Shah yang memerintah hingga 1488. Masa kejayaan Malaka langsung sirna sejak pasukan Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511. Portugis yang dipimpin langsung oleh Alfonso de Albuquerque dengan mudah mengalahkan pertahanan Malaka. Dengan gercep Portugis membangun benteng pertahanan. Salah satu benteng peninggalan Portugis yang masih tersisa hingga kini adalah Benteng Alfamosa. Seabad kemudian, Portugis hengkang dari Malaka atau pergi dari Malaka karena VOC dari Belanda menyerang Portugis.
Kemudian orang Belanda pun tak lama berkuasa atas Malaka, karena kemudian Inggris mengambil alih kekuasaan atas Malaka. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kerajaan Malaka. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.